Ada fase dalam kepemimpinan di mana kekuasaan terasa penting. Wewenang dibutuhkan untuk menggerakkan, struktur diperlukan untuk menjaga keteraturan, dan legitimasi menjadi dasar untuk bertindak. Namun, seiring waktu, banyak pemimpin menyadari bahwa kekuasaan sebesar apapun tidak pernah cukup untuk menciptakan perubahan yang bertahan lama. Kekuasaan bisa mengatur perilaku, tetapi tidak selalu membentuk kesadaran. Ia bisa memaksa kepatuhan, tetapi tidak otomatis menumbuhkan tanggung jawab. Di titik inilah, kepemimpinan mulai bertransformasi. Dari sekedar menjalankan kekuasaan, menuju upaya yang lebih mendasar. Memberi arah, makna, dan tujuan. Transformasi kepemimpinan selalu dimulai dari satu kesadaran penting, bahwa kekuasaan hanyalah alat, bukan tujuan. Pemimpin yang matang memahami bahwa wewenang tidak pernah berdiri sendiri. Setiap keputusan membawa dampak jangka panjang, tidak hanya pada hasil yang terlihat hari ini, tetapi pada cara orang berpikir, bekerja, dan memandang masa depan. Ketika kepemimpinan berfokus pada kekuasaan semata, orientasinya cenderung jangka pendek, stabilitas, kontrol, dan kepatuhan. Namun, ketika kepemimpinan beralih pada tujuan, orientasinya menjadi lebih luas dan lebih dalam. Keberlanjutan, pertumbuhan, dan makna bersama. Tujuan memberi arah ketika situasi menjadi kompleks. Tujuan membantu pemimpin membedakan mana yang penting dan mana yang sekedar mendesak. Dan tujuan memungkinkan organisasi, institusi, atau bangsa untuk bergerak melampaui kepentingan individu. Dalam kepemimpinan berbasis tujuan, peran pemimpin bukan lagi menjadi pusat dari semua jawaban, melainkan penjaga arah dan nilai. Ia memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil selaras dengan visi jangka panjang, bahkan ketika tekanan jangka pendek menuntut jalan yang lebih mudah. Transformasi ini juga menuntut perubahan cara pandang manusia, bukan sebagai sumber daya yang harus dikendalikan, melainkan sebagai subjek yang memiliki martabat, kapasitas berpikir, dan potensi berkembang. Pemimpin yang bergerak dari kekuasaan menuju tujuan mulai membangun kepercayaan, bukan ketergantungan. Ia menciptakan ruang bagi tanggung jawab, bukan sekedar instruksi. Dan ia memahami bahwa keberhasilan kepemimpinan justru terlihat ketika sistem tetap berjalan tanpa harus selalu diawasi. Lebih jauh, kepemimpinan berbasis tujuan menuntut keberanian etis. Tidak semua keputusan yang benar akan terasa mudah. Tidak semua langkah yang bermartabat akan populer. Namun pemimpin yang berorientasi pada tujuan memahami bahwa legitimasi sejati lahir dari konsistensi nilai, bukan dari persetujuan sesaat. Disinilah kepemimpinan menjadi lebih dari sekedar fungsi struktural. Ia menjadi praktik moral, sebuah upaya terus-menerus untuk menyelaraskan kekuasaan dengan tanggung jawab dan ambisi dengan dampak kemanusiaan. Makna terdalam dari transformasi kepemimpinan ini adalah pergeseran fokus dari apa yang bisa saya kendalikan menjadi ke arah mana kita akan bawa. Tujuan memberi kepemimpinan kedalaman. Ia melampaui periode jabatan, melampaui individu, dan bahkan melampaui generasi. Ketika tujuan menjadi pusat, kepemimpinan tidak lagi bergantung pada figur semata, tetapi tertanam dalam nilai, budaya, dan sistem yang hidup. Pada akhirnya, kekuasaan akan selalu memiliki batas. Ia bisa berpindah, berakhir, atau digantikan. Namun, tujuan yang jelas mampu bertahan jauh lebih lama daripada masa jabatan manapun. Bahwa kepemimpinan yang berkelas adalah kepemimpinan yang memahami perbedaan ini. Bahwa kekuasaan adalah sarana, tetapi tujuan adalah warisan. Dan pemimpin yang mampu melakukan transformasi dari kekuasaan menuju tujuan sedang membangun sesuatu yang tidak hanya efektif hari ini, tetapi juga bermakna bagi masa depan.